Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Di video kali ini gue mau mereview Sony Xperia 8, HP dengan harga 1 jutaan dari Sony yang punya desain premium ala flagshipnya Sony. Yuk kita bahas. Desain HP ini tuh cukup spesial menurut gua, karena ini sebenarnya adalah HP murahnya versi Sony. Spesifikasinya kebilang cukup rendah tapi dibalut dengan material bodi dan desain kekinian HP Sony. Ya, HP ini tuh udah pakai aluminium frame dan di bagian depan dan back covernya udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 6. Feel di tangan juga kerasa premium banget, mirip-mirip sama Sony Xperia 5. Dan secara dimensi juga tergolong mirip, dan menurut gua yang paling unik adalah di bagian belakangnya karena posisi dari dua kameranya ada di tengah kayak gini, mirip kayak mata robot gitu. Jadi sedikit berbeda dari desain HP-HP Sony sebelumnya. Ada satu hal yang gua kurang suka di HP ini, yaitu jidat di bagian layarnya yang gak simetris dan terlalu besar. Ini aneh banget loh kelihatannya. Ngomongin soal display, untuk kualitas panel dari HP ini udah tergolong bagus banget. Layar dengan ukuran 6 inch, resolusi Full HD+, dan pakai panel IPS. Untuk aspek rasionya sendiri udah pakai 21:9. Jadi experience-nya kurang lebih sama dengan flagshipnya mereka. Cuman sayangnya di sini untuk layarnya belum mendukung konten HDR10. Tapi kalau misalkan dipakai untuk nonton streaming Netflix udah sangat bagus kok. Kualitas panel IPS Sony menurut gua ini udah mirip-mirip kayak layar OLED. Untuk DRM-nya sendiri juga udah support Widefine L1 kok. Move ke bagian performance. Snapdragon 630, RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Dengan spek kayak gini tuh untuk hasil benchmark Antutu 9 cuman ada di 137 ribuan. Angka yang menurut gue kecil banget kalau di tahun 2022 ini. Kalau dipakai untuk multitasking, HP ini pun kerasa banget lag-nya. Contohnya kayak gue buka aplikasi Tokopedia, itu di loading awalnya cukup lumayan lama dan lag banget. Gimana performance gamingnya? Di sini yang pertama gue tes game Mobile Legends. Cuma dapat settingan di high aja. Gue coba main satu match di dalam gamenya pun sering banget dapat frame drop. Apalagi kalau di dalam keadaan yang rame itu pasti frame drop banget sih, dan experience-nya tuh jadi kurang nyaman main game Mobile Legends di sini. Next game yang gue coba adalah CODM. Di sini untuk settingan grafiknya mentok di medium dan frame rate-nya di high aja. Gue coba main satu match multiplayer juga nggak nyaman sama sekali, lag banget lah pokoknya. Game yang terakhir adalah game yang casual gue coba, yaitu Subway Surfer. Kalau untuk game yang satu ini lancar, nggak ada lag sama sekali. Untuk touch response-nya sendiri di layarnya pun udah bagus banget, nggak ada delay sama sekali. Move ke bagian kamera. Untuk kamera belakang ada dua lensa. Untuk lensa utamanya itu beresolusi 12 megapiksel di f1.8, udah ada EIS. Dan yang kedua, lensa telefoto 2 kali optical zoom dengan resolusi 8 megapiksel di f2.4. Lalu untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel di f2.0. Untuk hasil foto di kamera belakangnya sendiri di keadaan cahaya yang cukup udah lumayan bagus. Hasil natural bisa gue bilang cukup detail juga. Untuk dynamic range-nya juga masih oke. Hasil foto dari lensa telefotonya juga ngebantu banget kok. Tetap detail, dan kalau kalian zoom sampai 5 kali detail fotonya masih tetap terlihat. Overall untuk kualitas fotonya di keadaan cukup cahaya masih bisa banget untuk di-share di sosial media. Untuk kamera selfie juga masih tergolong oke kok di keadaan cahaya yang cukup. Cuman detailnya aja menurut gua masih kurang, walaupun fitur dari soft skin-nya udah gua offin. Masuk ke bagian low light. Untuk hasilnya ketika foto di outdoor hasilnya kurang banget, detailnya hilang dan lebih gelap daripada aslinya.
Tapi begitu di dalam ruangan gue sempat foto action figure Spider-Man ini, hasilnya cukup oke kok, masih detail baik di lensa utama ataupun di lensa telefotonya. Balik lagi sih, ini mungkin karena faktor dari cahaya lampu. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian mau foto di malam hari yang bagus, usahain ada cahaya lampu yang cukup. Untuk kamera selfie juga di keadaan low light sebenarnya masih lumayan, cuman yang pasti detailnya udah hilang. Lanjut ke perekaman video. Untuk lensa utamanya belum ada OIS, jadi cuma ngandelin IAS-nya aja. Untuk hasilnya ketika dipakai jalan menurut gua kurang stabil. Tapi untuk kualitas videonya sendiri di keadaan cukup cahaya udah cukup detail, lumayan lah. Untuk perekamannya juga maksimal di 4K 30 fps. Ketika record video juga kalian bisa pindah-pindah lensa dari lensa wide ke lensa tele. Untuk video di kamera selfie-nya di keadaan cahaya yang terang udah cukup bagus dan detail. Dynamic range-nya juga cukup. Pas dipakai jalan juga hasilnya videonya cukup stabil. Dan untuk perekaman videonya sendiri maksimal hanya di Full HD 30 fps. Move ke bagian sound quality di HP ini. Untuk speakernya di HP ini masih belum stereo dan untuk kualitasnya sendiri ini masih cukup oke. Kalau untuk dengerin musik genre akustik sih ini enak banget. Suara vokalnya pun terdengar dengan detail, gue suka. Tapi sayangnya aja di bagian bassnya yang kurang banget. Fitur seperti Dolby Atmos juga absen di HP ini. Untuk kualitas audionya ketika dipakai headphone masih bisa menghasilkan suara yang clear dengan soundstage yang cukup luas. Lalu bagian bassnya yang cukup punchy. Karena di sini kita masih dikasih opsi untuk clear bassnya. Gue suka yang satu ini. Tapi sayangnya aja untuk power di HP ini menurut gue kurang. Gue harus setel hampir full volumenya supaya kedengaran di kuping gue. Padahal sebelumnya di Xperia 1 atau 5 cukup setengah volume aja itu udah kenceng banget. Seperti biasa, fitur di HP ini juga cukup lengkap. Ada rating IP68 yang tahan debu dan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi seperti biasa, jangan coba-coba celupin HP ini ke dalam air karena kita nggak tahu ya histori pemakaian sebelumnya itu seperti apa. Dan yang pasti ada NFC juga untuk top up e-money. Sekarang kita bahas soal vibration motor di HP ini. Jujur, vibration motor di HP ini kerasa murah banget dan feel ketika typing tuh jadi nggak enak banget. Saran gue mending matiin aja vibrationnya, itu lumayan menghemat baterai juga sih sebenarnya. HP ini aslinya punya kapasitas di 2760 mAh, tapi di unit yang gue punya ini baterainya berkisar di 2500 mAh. Untuk screen on time-nya yang gue dapat dengan pemakaian medium aja ada di 5 jaman. Angka yang menurut gue lumayan irit mengingat ini bukan SoC kelas flagship. Untuk varian yang gue beli ini adalah versi AU. Jadi untuk sinyalnya sendiri cuman mentok di 4G aja. Untuk kekuatan sinyalnya sendiri menurut gue mirip-mirip sama HP limbah Jepang lainnya yang kalau di tempat gue itu lebih sering fullnya. Berhubung HP ini nggak resmi di Indonesia, jadi untuk resiko IMEI akan keblokir pasti ada. Jadi kalau kalian mau beli HP ini, pastiin aja di tempat kalian beli itu ada garansi IMEI lifetime. Sekarang kita bahas soal update software di HP ini. Untuk Sony Xperia 8 ini hanya mentok di Android 10 dengan security patch di 1 Oktober 2021. Masih tergolong up to date kok untuk security patch-nya. Gue sendiri malah berharap HP ini mentok di Android 9 aja biar performanya itu lebih ngebut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Hal pertama yang mau gue kasih tau ke kalian adalah buat kalian yang cari HP ini untuk main game, HP ini sangat-sangat nggak worth it. Karena performance gamingnya yang menurut gue udah nggak cukup layak main game-game di tahun 2022 ini. Dan menurut gue penggunaan SoC Snapdragon 630 adalah kesalahan terbesar yang dibuat oleh Sony. Karena Snapdragon 630 itu adalah SoC mid-range yang keluar di tahun 2017. Dan HP ini tuh rilis di tahun 2019. Sayang banget menurut gue padahal di tahun 2019 masih ada SoC yang cukup bagus seperti Snapdragon 675. Tapi buat kalian yang cari HP dengan budget 1 jutaan yang paling premium, HP ini worth it banget.
Karena di harga segini, kalian bisa dapat experience nonton film di aspek rasio 21:9. Panel IPS di HP ini juga hampir mendekati OLED. Lalu build quality yang solid dan yang pasti enak banget digenggam dengan satu tangan. Dan sebenarnya untuk penggunaan harian seperti sosmed dan multimedia, HP ini masih sanggup banget kok. Ya palingan segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.